Kirinto Sitindaon, NIM 531231066. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah agama dengan judul Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yesus Kristus adalah figur sentral dalam agama Kristen, diyakini sebagai anak Allah dan Juru Selamat umat manusia. Perannya sebagai Juru Selamat berakar pada keyakinan bahwa melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Dia telah menyediakan jalan bagi manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal bersama Allah. Satu konsep dosa dan kebutuhan akan Juru Selamat. Poin pertama, dosa sebagai pemisah. Dosa sebagai pemisah dalam kekristenan. Dosa dipahami sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah. Dosa ini menciptakan jurang pemisah antara manusia dan Allah. Karena Allah adalah kudus dan tidak dapat bersatu dengan dosa. Poin kedua, ketidakmampuan manusia menyelamatkan diri. Ketidakmampuan manusia menyelamatkan diri. Manusia karena kodratnya yang telah jatuh ke dalam dosa, tidak mampu sepenuhnya mentaati kehendak Allah dan menebus dosanya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan intervensi ilahi. Janji Juru Selamat. Janji Juru Selamat sejak kejatuhan manusia, Allah telah menjanjikan seorang Juru Selamat yang akan memulihkan hubungan antara Dia dan manusia. Tercatat dalam Kejadian 3 ayat 15. 2. Kemanusiaan dan keilahian Yesus. Inkarnasi. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia lahir dari perawan Maria melalui Roh Kudus, menjadikannya sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Signifikansi inkarnasi. Kemanusiaannya memungkinkannya untuk mengalami dan memahami penderitaan manusia, sementara keilahiannya memberikan kuasa untuk menebus dosa. 3. Kehidupan dan pengajaran Yesus. Hidup tanpa dosa. Yesus menjalani kehidupan yang sempurna tanpa dosa. Ini penting karena hanya seorang yang tanpa dosa yang dapat menjadi kurban yang sempurna bagi dosa orang lain. Pengajaran tentang kerajaan Allah. Yesus mengajarkan tentang kasih, pengampunan, keadilan, dan kerajaan Allah, menunjukkan jalan hidup yang benar. Mukjizat-mukjizat. Mukjizat yang dilakukannya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, menunjukkan kuasa ilahinya, dan mengkonfirmasi identitasnya sebagai anak Allah. Keempat, kematian Yesus sebagai tebusan dosa. Kematian Yesus di kayu salib, secara sukarela menyerahkan hidupnya di kayu salib. Kematian ini bukan semata-mata tragedi, melainkan tindakan penebusan yang direncanakan Allah. Kurban perdamaian. Kematiannya adalah kurban perdamaian yang sempurna, membayar hukuman atas dosa seluruh umat manusia. Melalui darahnya, dosa-dosa kita diampuni. Tercatat dalam Roma 5 ayat 8-9 dan Ibrani 9 ayat 22. Fungsi pengganti. Yesus bertindak sebagai pengganti, menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Kebangkitan Yesus dan kemenangan atas maut. Kemenangan atas dosa dan maut. 3 hari setelah kematiannya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan ini adalah bukti kemenangannya atas dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Penjamin hidup kekal. Kebangkitan Yesus memberikan jaminan bagi semua orang yang percaya kepadanya bahwa mereka juga akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20-22. Penyelesaian karya penebusan. Kebangkitan adalah puncak dari karya penebusan Yesus, menunjukkan bahwa kurbannya diterima oleh Allah. Keenam, Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya jalan. Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dalam Yohanes 14 ayat 6.
Ia menegaskan bahwa hanya melalui Dia manusia dapat berdamai dengan Allah. Keselamatan melalui iman. Keselamatan diperoleh bukan oleh perbuatan baik, melainkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya di kayu salib. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kesimpulannya, Yesus Kristus adalah juru selamat karena melalui kehidupannya yang sempurna, kematiannya yang menebus, dan kebangkitannya yang jaya, Dia telah menyediakan jalan bagi manusia untuk diperdamaikan dengan Allah, menerima pengampunan dosa, dan memperoleh hidup yang kekal. Dengan percaya kepadanya, manusia dapat diselamatkan dari hukuman dosa dan memiliki hubungan yang benar dengan Pencipta.